Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, saya atas nama Septi Susanti dengan NIM 252015036, program studi Magister Manajemen Inovasi dengan mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Dosen pengampu Asesor Profesor Dr. Sri Rahayu SPD MI. Dengan judul presentasi yaitu Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Pembelajaran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap berwirausaha dengan penggunaan point of sale. Di era transformasi digital, dunia kerja dan dunia usaha mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemampuan teknis saja tidak lagi cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap teknologi, serta mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Salah satu bentuk inovasi dalam pendidikan adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis aplikasi dalam menggambarkan kondisi kerja nyata. Penggunaan aplikasi kasir atau point of sale menjadi contoh teknologi yang mampu menghubungkan proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha modern. Lulusan sekolah di mana hampir kebanyakan siswa setelah lulus ingin segera bekerja. Karena motivasi inilah, sekolah membuat pelatihan siswa pada setiap level atau jenjang sekolah, memastikan mereka mendapatkan keahlian sesuai pada tiap levelnya. Melalui proses pembelajaran berbasis aplikasi kasir, peserta didik tidak hanya mampu memahami teori bisnis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktek dalam pengelolaan transaksi, pencatatan keuangan, analisis penjualan, dan pengambilan keputusan usaha. Video ini akan membahas bagaimana inovasi dan teknologi pembelajaran dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, siap berwirausaha di era digital. Inovasi pembelajaran merupakan proses pembaruan metode, media, maupun strategi pembelajaran agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Teknologi pembelajaran adalah penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar sehingga lebih interaktif, efisien, dan menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan SDM, teknologi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, meningkatkan keterampilan praktis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, membentuk karakter adaptif dan inovatif. Aplikasi kasir menjadi contoh nyata karena peserta didik dapat belajar mengelola transaksi, mengontrol stok barang, membaca laporan penjualan, dan menganalisis keuntungan dan kerugian dalam usaha tersebut. Dengan demikian, pembelajaran berubah dari sekedar teori menjadi pembelajaran berbasis pengalaman. Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja dan pelaku usaha masa depan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri. Profesi kasir memegang peranan vital dalam operasional bisnis. Kasir bukan hanya bertugas menerima pembayaran, tetapi juga menjaga alur transaksi tetap lancar. Mereka menjadi wajah pertama yang ditemui oleh pelanggan saat berbelanja, sehingga peran ini tidak bisa diremehkan. Memperkenalkan peran kasir dan dunia bisnis modern kepada pelajar. Di era digital, peran kasir semakin berkembang. Dengan adanya sistem kasir berbasis teknologi, kasir tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga membantu analisis data penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pembelajaran, yaitu langkah pertama, memahami sistem kasir itu sendiri. Komponen utama dalam kasir yang terdiri dari mesin kasir, software pendukung, dan perangkat tambahan seperti berkode scanner. Jenis-jenis sistem kasir modern. Ada beberapa jenis kasir seperti kasir pintar, buku kas, PayPal, dan lain-lain. Langkah yang kedua, mempelajari proses transaksi. Langkah-langkah melayani pelanggan. Pertama,
Memproses pembayaran tunai dan non-tunai. Setiap metode memiliki prosedur yang berbeda yang harus dikuasai. Yang kedua, cara menangani keluhan pelanggan. Tangani dengan sikap tenang dan profesional untuk menjaga reputasi bisnis. Langkah ketiga, cara mengelola data penjualan. Pentingnya pencatatan data transaksi. Data transaksi adalah aset berharga untuk bisnis. Dengan pencatatan yang baik, Anda bisa memahami pola penjualan dan perencanaan strategi pemasaran. Penggunaan software untuk analisis data. Dengan penggunaan software dapat bermanfaat laporan harian yang membantu pemilik bisnis memantau pendapatan secara real-time dan mendeteksi masalah sejak dini. Memonitor barang yang paling laku. Dengan data penjualan, Anda dapat mengidentifikasi produk mana saja yang paling diminati oleh pelanggan. Langkah keempat, menguasai teknik pelayanan pelanggan. Dengan cara, yang pertama, sikap profesional saat bertugas. Yang kedua, strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pentingnya komunikasi yang efektif. Langkah kelima yaitu membuat dan menganalisis laporan penjualan. Jenis-jenis laporan penjualan. Laporan penjualan mencakup laporan harian, mingguan, hingga bulanan. Setiap jenis memiliki fungsi tertentu untuk analisis performa bisnis. Menganalisis performa penjualan. Analisis laporan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi penjualan, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dengan cepat. Jangan pernah berhenti belajar, ikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan keterampilan di dalam maupun di luar sekolah. Tantangan dunia kerja dan dunia usaha di era digital. Perubahan digital membawa berbagai tantangan, antara lain persaingan bisnis berbasis teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan kebutuhan persaingan digital. Jika pendidik tidak beradaptasi, lulusan akan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja. Penggunaan aplikasi kasir dalam pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Peran teknologi pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan. Pemanfaatan teknologi dalam program pembelajaran telah menjadi komponen esensial dalam pengembangan sumber daya manusia di era digital. Teknologi berperan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan SDM. Beberapa cara yang dapat diterapkan di pembelajaran yaitu penggunaan platform e-learning dan aplikasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelajar melalui teknologi. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan digital. Keterampilan tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun SDM yang unggul. Contoh penerapan teknologi pembelajaran untuk kesiapan kerja dan berwirausaha. Salah satu contoh praktek yang dapat diterapkan di sekolah yaitu membuat tugas praktek simulasi minimarket digital. Tahap pembelajaran yang diterapkan guru untuk siswa yaitu 1. Membentuk kelompok usaha. Langkah pertama yaitu membentuk kelompok usaha. Di dalam kelas, guru dapat membagi beberapa kelompok. Menentukan produk, pelajar menentukan produk apa yang akan mereka produksi dan dipasarkan. Langkah ketiga, menggunakan aplikasi kasir. Memilih aplikasi pos yang sesuai dan dipahami oleh pelajar. Langkah keempat, melakukan transaksi simulasi. Melakukan praktek jual beli di sekolah tersebut. Menyusun laporan penjualan. Setelah praktek jual beli, pelajar diberi tugas untuk menghitung keuangannya. Langkah terakhir yaitu evaluasi keuntungan dan strategi. Pelajar diberi tugas untuk mengevaluasi produknya, apa yang dibutuhkan oleh pasar, serta menghitung laba rugi dari produk tersebut. Dari pembelajaran praktek tersebut dapat diperoleh 1. Memahami manajemen usaha. 2. Melatih pengambilan keputusan. 3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dan yang keempat, mengenal sistem bisnis digital.
Penggunaan teknologi tidak boleh hanya menjadi alat presentasi, tetapi harus menjadi sarana pembentukan kompetensi nyata. Aplikasi kasir dapat menjadi media pembelajaran konseptual yang mempertemukan teori bisnis dengan praktek lapangan. Strategi pengembangan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif. Strategi yang dapat dilakukan yaitu integrasi teknologi dalam kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi dengan dunia industri, penguatan literasi digital, dan evaluasi berbasis kompetensi. Pendidikan yang adaptif akan menghasilkan lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap menghadapi perubahan teknologi. Inovasi dan teknologi pembelajaran memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di era digital. Pemanfaatan aplikasi kasir sebagai media pembelajaran menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi belajar, tetapi juga membentuk keterampilan dan jiwa kewirausahaan di era digital. Melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha, peserta didik dapat menjadi generasi yang inovatif serta mampu menciptakan peluang ekonomi di masa depan.